Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penilaian UTS, saya diberikan amanah untuk membuat video pembelajaran sejarah Indonesia. Materi sejarah ini telah dibuat oleh teman-teman saya, walaupun ada sedikit yang saya tambahkan atau kurangi. Baiklah, welcome to video pembelajaran sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi dari Program Studi Pendidikan IPS 2A NIM 2020203887220012. Adapun 4 materi yang akan saya presentasikan di sini yaitu Zaman Praaksara di Indonesia, masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, dan yang terakhir adalah kedatangan bangsa Barat. Zaman praaksara di Indonesia berasal dari 2 kata, yakni pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi zaman praaksara merupakan zaman atau masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, atau dikenal juga dengan istilah zaman prasejarah dan zaman nirleka, di mana nir adalah sebelum dan leka adalah tulisan, jadi sebelum mengenal tulisan. Priorisasi zaman praaksara dilihat berdasarkan geologi, alat yang digunakan manusia purba, dan berdasarkan corak kehidupan. Dan dapat kita lihat inilah pembagian zaman menurut geologi. Adapun penjelasannya, zaman Arkeozoikum adalah zaman tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Berikutnya, zaman Paleozoikum merupakan zaman primer, kelanjutan dari Arkeozoikum, yang diperkirakan berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Berikutnya, zaman Mesozoikum yang disebut pula dengan zaman sekunder atau zaman reptil, berlangsung kira-kira 140 juta yang lalu. Pada masa ini terjadilah pertumbuhan kedua dalam tingkat kehidupan makhluk hidup. Yang terakhir, zaman Neozoikum atau Kainozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Zaman Neozoikum terbagi atas 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier dapat disebut sebagai zaman ketiga. Jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan lebih hidup dari binatang jenis-jenis binatang yang menyusui seperti kera dan monyet. Zaman kuarter dapat disebut dengan zaman keempat, mulai muncul tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen. Dan dapat teman-teman baca masa Pleistosen dan masa Holosen, di mana masa Pleistosen atau Dilifun adalah zaman es atau glasia. Adapun pembagian zaman menurut alat yang digunakan manusia purba, yaitu zaman batu tuai atau Paleolitikum. Pada masa ini manusia purba menggunakan alat-alat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Yang kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada masa batu tengah ini, alat-alat yang digunakan oleh manusia masih seperti zaman batu tua. Namun, alat-alat tersebut sudah diasah tetapi belum halus. Kehidupan manusia purba pada saat itu sudah mulai menetap, dan kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Pada masa batu muda, manusia purba menggunakan alat-alat dari batu yang telah diasah secara halus dan mempunyai bentuk yang bagus dan bervariasi. Kehidupan manusia purba pada saat ini sudah mulai menetap dan bercocok tanam. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan revolusi Neolikum, yaitu perubahan dari food gathering menjadi food produksi, dan dari nomaden menjadi kehidupan menetap. Keempat, yaitu zaman batu besar atau Megalitikum.
Hasil kehidupan megalitik tua menghasilkan menhir, pundak berundak, dan astatiks. Selanjutnya yang terakhir saman. Menurut peralatan yang digunakan yaitu saman logam. Saman logam terdiri atas 3 saman, yaitu saman tembaga, saman perunggu, dan saman besi. Pembagian saman menurut corak kehidupan ada 3, yaitu masa berburu. Kehidupan manusia purba pada masa berburu selalu berpindah-pindah atau nomaden karena selalu mencari binatang buruan dan bahan makanan yang disediakan oleh alam berupa binatang. Hal ini disebut dengan food gartering. Teman-teman bisa melihat gambar di samping ini sebagai ilustrasi. Yang kedua yaitu zaman Meramu. Kehidupan manusia purba pada masa Meramu hampir sama dengan masa berburu, yaitu selalu berpindah-pindah atau nomaden. Berbeda dengan masa berburu, pada masa Meramu manusia purba mencari bahan makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Hal ini disebut sebagai food gartering. Ketiga, zaman bercocok tanam. Kehidupan manusia terus berkembang lebih maju, yang kemudian mengenal bercocok tanam. Bercocok tanam mulai dikerjakan dengan amat sederhana dan dilakukan secara berpindah-pindah. Meskipun demikian, kehidupan berburu dan meramu belum sepenuhnya ditinggalkan. Jenis-jenis manusia purba yang pertama Pithecanthropus erectus yang ditemukan pada tahun 1890, yang kedua Pithecanthropus mojokensi yang ditemukan pada tahun 1936, yang ketiga Pithecanthropus soloensi, yang keempat Meganthropus paleophas javanicops, yang kelima yaitu Homo, artinya manusia, jenis manusia purba yang paling maju dibandingkan dengan yang lain. Yang terakhir adalah Hobbit.